API Kabupaten Banggai Kamis 14 Juli 2022 bertempat di GBDI Horeb Lenye segera kita akan mulaikan. Kita akan ikuti pada acara yang pertama. Ucapan selamat datang kami sampaikan kepada Kasih Dimas Kristen Kabupaten Banggai, Ketua Bama Kabupaten Banggai, bahkan seluruh pengurus dan anggota DPC API Kabupaten Banggai, serta para undangan dan jemaat yang sudah hadir saat malam hari ini. Dan kita datang pada acara yang berikut, yaitu sambutan yang pertama mewakili Ketua 4 Bidang Misi dan Pelayanan dan juga sebagai tuan rumah tempat pelaksanaan yang ada di tempat ini, kegiatan perdana DPC API Kabupaten Banggai yang akan disampaikan oleh Gembala Bapak Pendeta Victor Kalalo STH. Kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah baik Tuhan boleh beri dalam kehidupan kita semua. Kita boleh ada kembali di tempat ini dalam kita beribadah, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, merupakan ibadah perdana ya bagi Asosiasi Pendeta Indonesia. Dan puji Tuhan, yang saya hormati Kasih Dimas Kristen Lu Banggai, Pak Jerry yang boleh ada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang saya hormati Ketua Bama Kabupaten Banggai, Tuhan Yesus memberkati juga. Yang saya hormati Ketua API ya Kabupaten Banggai, ini ketua saya ya, ketua saya Pak Lefran yang boleh juga ada malam hari ini sama-sama beribadah di tempat ini. Ya, inilah kami yang ada di tempat ini, dan seluruh pengurus, bahkan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan baik yang hadir malam hari ini yang sudah masuk dalam kepengurusan Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah di tempat ini, selamat kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan saya percaya kehadiran kita di tempat ini bukan sekedar kita hanya datang biasa-biasa saja di tempat ini, tetapi kita akan kembali sebentar ya, kita akan kembali dengan membawa berkat-berkat yang Tuhan akan beri dalam setiap kehidupan kita. Entah kita hamba Tuhan maupun kita umat-umat Tuhan, saya yakin dan percaya pasti kita diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada kita semua, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Victor Kalalo diucapkan terima kasih, dan kita akan mengikuti sambutan berikutnya dari Ketua DPC API Kabupaten Banggai kepada Bapak Pendeta Lefran Lembolangi. Kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasih Dimas Kristen Kabupaten Banggai yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, dan juga beliau sebagai anggota Dewan Penasehat dari DPC API Kabupaten Banggai yang saya hormati Bapak Ketua Bamak, dan juga sebagai Dewan Penasehat DPC API Kabupaten Banggai yang saya hormati jajaran pengurus dan anggota API yang ada hadir, semua pendeta-pendeta, karena API ini adalah Asosiasi Pendeta Indonesia. Dan puji Tuhan, API boleh terbentuk di Kabupaten Banggai ini pada tanggal 16 November tahun 2021 tahun kemarin. Jadi baru mau sampai 1 tahun. Puji Tuhan, dalam ibadah perdana kita pada malam hari ini boleh terlaksana ini semua karena berkat pertolongan Tuhan yang sudah berlaku. Sebenarnya acara ini tertunda sudah beberapa lama ya. Sejak terbentuknya API bulan November, kita rencanakan bulan Februari itu sudah ada kegiatan perdana ibadah fellowship. Jadi nanti tujuannya kita berfellowship seperti ini. Ini program dari Biro Pelayanan dan Misi ya. Walaupun mungkin kita belum juga mengadakan konverjap, tetapi
program ini pada awal pembentukan API itu sudah ada dari biro, kepala-kepala biro yang ada di API ini. Puji Tuhan, kegiatan malam hari ini juga bisa direalisasikan sehubungan juga dengan pas saya hubungi Bapak Victor Kalalo sebagai Wakil Ketua 4 Biro Misi dan Pelayanan. Saya bilang, Pak Victor, mulai dari Pak Ketua boleh, di tempatnya Pak Ketua boleh, siap. Oke, nanti saya kabarin tanggalnya berapa. Beliau hubungi saya, Pak Ketua minta tanggal 14 Juli. Ada hari spesial juga. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun juga dari Ibu Gembala di tempat ini. Kami mengucapkan juga selamat ulang tahun buat Ibu Gembala, Pendeta Helda Poluan, dan juga merupakan bagian biro perempuan. Jadi nanti urusan-urusan perempuan kita akan berkonsultasi dengan beliau ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, API ini merupakan organisasi nasional yang berbadan hukum yang resmi di negara kita, dan beberapa hal mengenai API ini yang saya sampaikan juga ada beberapa, semua tentu pendeta-pendeta. Jadi jangan takut, API ini bukan merupakan suatu organisasi yang mencampuri urusan gereja ya, atau dogma gereja, enggak. Jadi API ini merupakan suatu organisasi yang terpisah daripada itu. Hanya kita memfasilitasi bagaimana pendeta-pendeta yang ada di asosiasi ini kita bisa satukan visi, yaitu untuk satu tujuan, kerajaan Allah dilebarkan di muka bumi ini dan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Baik, yang kedua, API juga bukan merupakan persaingan atau pesaing dengan persekutuan gereja yang ada, tetapi justru API ada untuk mendukung atau meningkatkan pelayanan para pendeta. Jadi kita berdoa semoga ini juga menjadi harapan saya bahwa DPC API Kabupaten Banggai ini dapat berkolaborasi, memberikan kontribusi ya bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Banggai, dengan instansi terkait. Juga di sini ada Bapak Ketua Bamak yang juga merupakan Dewan Penasihat daripada API tadi. Kita semua sama-sama untuk tujuan utama daripada API ini. Ada hal yang sempat dilakukan oleh API pada beberapa waktu yang lalu. Saya melihat di sini nggak ada pendetanya ya, waktu ada peristiwa di Dondo. Ya, walaupun memang secara on the spot waktu itu saya pas peristiwa banjir itu saya langsung menghubungi beberapa person yang ada. Nah, salah satu juga akhirnya ada Bapak Asin Cokropanus di sini. Kita segera mencari bantuan, dan akhirnya walaupun sedikit kita bisa mengcover umat-umat Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di Dondo, yang ada gereja dari pendeta John di Kalangi, ada gereja PJNPB di sana juga, ada gereja GKNB juga, bisa tercover dengan apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Puji Tuhan, semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Dan pada saat yang berbahagia juga ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi di dalam lancarnya acara ini, secara khusus dalam ibadah perdana kita ini, ya, kepada Bapak Kasih tadi Kabupaten Banggai, Kasih Bimas ya akan melayani firman juga malam hari ini, kepada Bapak Ketua Bamak juga sudah mendukung acara ini, dan secara khusus kepada tuan rumah di tempat ini juga yang sudah membuka tempat ini, seluruh jemaat gembala jemaat GPD Horeb. Terima kasih buat Bapak Pendeta Victor Kalalo, dan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi, para pelayan-pelayan yang sudah mendukung, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang hadir malam hari ini dari wilayah sini. Saya lihat banyak ya, karena di tempat ini bagaimana semua boleh hadir di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan juga tidak lupa juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Cokropanus Gandei yang sudah mendukung juga dan support kegiatan pada acara pada malam hari ini.
kita berdoa nanti keluarga ini punya bukit doa di Luwuk di Keles. Saya rencana nanti kita bikin konter cap nanti di situ, atau kita bikin acara-acara sangat bagus dan strategis tempatnya. Bapak Ibu bisa juga menikmati dari puncak Keles. Kita bisa melihat pemandangan yang indah di situ. Puji Tuhan dan terima kasih semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, semua hamba-hamba Tuhan, gembala di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih, dan pada akhirnya kami dari mewakili DPC API Kabupaten Banggai mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala Herda Poluan. Panjang umur, apalagi sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Puji Tuhan, itulah sambutan bahkan acara-acara yang pertama yang sudah kita tempuh, dan saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, saya mengajak kita semua berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Setelah kita tahu kita ada hari ini semua karena Tuhan, untuk itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri.
kami, Roh Kudus penolong kami yang setia dan sejati. Kami ada malam hari ini berhimpun bersama dengan seluruh hamba-hamba-Mu dan jemaat ini karena anugerah-Mu Bapa. Kami akan beria-ria memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Kau akan bertahta di atas puji-pujian kami. Dan Engkau akan berbicara bagi kami malam hari ini. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kami dalam tuntunan, bimbingan, dan kekuatan Roh Kudus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang besar dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Lambaikan tangan yang bersuka cita, sebab Tuhan ada di dalam kita, amin. Yes. persembahan pujian dari seluruh anggota API
Kabupaten Banggai kami persilakan. Semua pendeta-pendeta boleh, semua pendeta-pendeta, Seluruh pendeta-pendeta juga bisa mengambil tempat bersama-sama untuk mempersembahkan pujian. Seluruh pendeta-pendeta. Baiklah, segera kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kembali saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti.
kami boleh ada sampai dengan hari ini, saat ini, malam hari ini. Kami yakin kami semua percaya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, itu semua karena anugerah yang Kau beri bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selain kehidupan kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam ibadah kami malam hari ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu menjadi milik bagian dari hamba-Mu. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu menjadi lupa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar malam hari ini, tapi biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Dan biarlah kami memberi dampak bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih. Waktu-waktu ke depan kami tetap taruh serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar sepenuhnya Engkau yang beracara malam hari ini Tuhan. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry Monika, Espak MPD Kasih Dimas Kristen Kabupaten Banggai. Kepada Bapak kami persilakan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mulia yang tercipta pada saat ini. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa peristiwa ini bukanlah merupakan suatu peristiwa yang disengaja oleh kita dalam rencana dan rancangan kita. Tetapi saya percaya bahwa peristiwa ini ada campur tangan Tuhan yang membuat kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saudaraku, hari ini adalah merupakan hari yang penuh kebahagiaan bagi saya sebagai Dimas Kristen. Betapa tidak, hari ini di tempat ini, di Lenge ini, berkumpullah hamba-hamba Tuhan bersatu di dalam gedung gereja ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam satu kebersamaan. Ini luar biasa. Dan oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka bagian Alkitab yang diambil di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Untuk itu, kita akan membacanya secara bersama-sama dan saya jemput semua berdiri. Bagian firman Tuhan yang akan melayani kita pada malam hari ini diambil dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21 yang akan kita baca secara lantang dan bersama-sama. Kita mulai. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Silakan duduk. Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan yang diungkapkan oleh Paulus dalam sebuah pengakuan diri yang menjadi sikap diri atau konsep dirinya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Konsep diri ini sebetulnya adalah merupakan sesuatu yang terbentuk di dalam diri Paulus itu sendiri. Konsep diri ini adalah merupakan suatu rumusan yang terbentuk di dalam pemahaman Paulus akibat peristiwa-peristiwa, akibat pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Paulus dalam hidupnya.
Oleh karena itu saya mau katakan bahwa sebetulnya konsep diri itu adalah merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan diri kita yang membentuk pemahaman-pemahaman diri, lalu kemudian membentuk sikap diri kita sendiri. Konsep diri yang membentuk sikap diri kita dari pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang kemudian menimbulkan pemahaman dalam diri kita. Kalau kita mau melihat ke belakang, mereview tentang bagaimana Paulus dalam pengalaman hidupnya, dia sebetulnya adalah seorang penganiaya jemaat Kristus. Amin. Dia adalah seorang yang menolak Kristus. Karena itu banyak jemaat yang dianiaya oleh Paulus. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan Paulus itu sendiri, yang olehnya membuat dia harus terbuka, membuat dia harus membuka diri dan menerima Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan peristiwa yang dahsyat yang dialami itu membentuk pengalaman dirinya, membentuk pemahaman dirinya, yang olehnya membentuk sikap dirinya. Dalam pemahamannya, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Juru Selamatnya. Dan oleh karena itu, Yesus yang adalah Juru Selamatnya, dia mau katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, ketika orang telah mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka tidak ada sesuatu pun yang dia perhitungkan dalam kehidupan ini selain Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat dia menjadi takut, menjadi gentar, menjadi ragu untuk melakukan tindakan kebenaran Kristus. Ketika dia telah menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Jangankan mati, ya. Jangankan mau diserang, mati sekalipun, dia pun mau untuk melakukannya. Hidup di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, segala sesuatu yang dijalani oleh Paulus tidak ada lain selain tujuannya adalah Kristus. Tidak ada hal yang paling indah dalam hidup ini selain melakukan segala sesuatu yang diajarkan Kristus dalam kehidupannya. Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Kristus dalam kehidupannya. Karena itu dia katakan, sesungguhnya dalam iman dan percayanya, dia mau melihat bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah tujuan utama. Kalau saya hidup, berarti saya harus hidup untuk Kristus. Kalaupun saya mati, itu sesuatu yang membahagiakan. Sebab kenapa tidak? Dalam suatu keyakinan yang besar, dia percaya kalaupun dia cepat mati, dia cepat bertemu dengan Tuhan. Amin. Ini yang penting. Cepat untuk bertemu dengan Tuhan, dan itu sesuatu yang membahagiakan. Tetapi kalau mau disuruh pilih, sebetulnya dia katakan bahwa ini adalah suatu dilema baginya. Mau mana yang saya mau pilih? Saya mau pilih mati supaya cepat ketemu dengan Tuhan, atau saya masih pilih hidup? Baginya adalah sesuatu yang membingungkan untuk dipilih. Tapi kalau mungkin masih ada kesempatan untuk hidup, dia akan hidup untuk Kristus, berbuat untuk Kristus. Itu yang paling utama. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jika demikian konsep hidup yang ada pada kita, ya, jika demikian juga konsep diri yang terbentuk di dalam prinsip, dalam sikap diri kita, maka tentu kita akan mengedepankan Kristus di depan kita. Kalau Kristus ada di depan kita, maka segala sesuatu
dalam cara berpikir kita, dalam cara berujar kita, dalam cara bertindak kita, semuanya berpaut dari Kristus. Itu yang penting. Cara berucapnya, tentu berucapnya selalu mendatangkan ucapan-ucapan berkat dalam kehidupan bersama. Bukan cacian, bukan makian, bukan umpatan dalam kehidupannya terhadap orang lain. Tetapi bagaimana dia dapat memperbaiki kehidupan yang mungkin yang rusak menjadi baik? Bagaimana dia dapat untuk menyampaikan tentang hal-hal kebaikan dalam kehidupan untuk membentuk orang menjadi serupa dengan Kristus. Itu hal yang penting. Ucapan-ucapannya, pikiran-pikirannya, bukan merancangkan pemikiran-pemikiran yang jahat, bukan memikirkan tentang hal-hal yang buruk, bukan memikirkan bagaimana supaya orang lain menjadi jatuh dan dia sendiri yang naik. Dan seperti itu. Tetapi pikirannya selalu dipertaruhkan di dalam Kristus untuk kemudian mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Karena Yesus sendiri mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Sekali lagi, yang sama dengan itu. Artinya apa? Tidak berbeda. Ya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara mengasihi Allah? Amin. Wujudkan dalam hubunganmu dengan orang lain. Jika saudara menyatakan bahwa saudara mengasihi Allah, tapi di rumah saudara bertengkar, berkelahi dengan orang lain, omong kosong. Itu tidak benar. Jika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Allah, harus mampu diwujud nyatakan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Paling tidak, ya, seperti ini. Kita mengasihi Allah. Amin. Kita mengasihi Allah. Apa buktinya? Oh, saya rajin masuk gereja. Tiap hari Minggu, saya selalu duduk di depan. Ya. Siapa yang tidak pernah lihat saya ada di dalam gereja pada hari Minggu? Ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan ibadah, di mana saya? Ya. Siapa yang tidak pernah lihat saya? Saya selalu hadir. Tapi yang namanya hubungan dengan tetangganya baku balik belakang. Yang hubungan dengan saudaranya berkelahi. Dalam hubungannya dengan orang lain ada fitnah, ada cacian, ada makian, ada umpatan. Saudaraku, tidak dapat dibuktikan bahwa kita mengasihi Allah. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi. Kasih itu harus diwujudkan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Tapi omong kosong juga kalau misalnya dia mengatakan bahwa saya ini mengasihi sesama manusia. Karena itu saya adalah pelaku-pelaku kasih. Apa buktinya? Wah. Apakah kamu tidak pernah lihat, ya? Setiap kali ada bencana alam, saya di muka suruh kumpul itu makanan, minuman, pakaian-pakaian untuk kita orang bagi. Saya yang kumpul itu. Saya yang pergi antar di sana. Mau bilang ada kerja bakti di balai desa, ya. Saya yang duluan ada di sana. Ya. Tapi yang namanya ibadah
Apalagi ibadah cuma kolom-kolom atau tempat-tempat tertentu yang hari-hari tertentu. Cuma hari ucapan syukur keluarga tertentu. Aduh, minta maaf, saya bekerja masih lebih banyak. Saudara, kasih yang seperti ini adalah kasih yang buta. Mewujudkan kasih dalam kehidupan kita, saudaraku, itu bukan cuma sekedar pemahaman dalam diri kita sendiri, ya. Sebab itu pengakuan kita. Kalau kita mau katakan itu sebagai sebuah pengakuan itu tidak boleh hanya dalam sebuah ucapan, ya. Tidak hanya dapat ada di dalam pemikiran kita, tapi juga harus mampu dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Kalau kita mengasihi orang lain, nyatakan itu dengan tindakan nyata, bukan cuma asal omong doang. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau menyatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, nyatakan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebersamaan dengan orang lain. Apalagi yang kita mau cari dalam kehidupan ini? Semua akan ditambahkan kepadamu ketika hidupmu itu berpadangan dengan kehendak Kristus. Dan Tuhan akan selalu memberkati kamu di dalam kehidupanmu ketika kamu hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu tentu di dalam ajaran Kristus untuk mengasihi, kita harus wujud nyatakan secara nyata dalam hari-hari kita. Tidak boleh hanya sekedar sebuah pemahaman, tidak boleh hanya sebuah ungkapan, tetapi betul-betul menjadi sebuah tindakan. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang benar-benar memberi hidupnya kepada Kristus, ia adalah seorang yang memiliki pola tingkah laku yang komprehensif. Apa itu? Pola tingkah laku yang memiliki keutuhan tingkah lakunya. Yaitu apa yang dia pikirkan, itu juga yang dia ucapkan. Ya. Tapi itu juga yang dia lakukan. Saudaraku, kalau ada orang yang menyatakan bahwa saudara, kamu itu harus saling mengasihi seorang yang dengan yang lain. Kamu itu harus saling tolong-menolong seorang dengan yang lain. Tapi dirinya sendiri ketika ada orang yang celaka di jalan, dia kasih tinggal. Bukannya dibantu, malah ditinggalkan. Ini sesuatu yang cuma omongan doang, ya. Tidak nampak di dalam perbuatannya. Mungkin dia paham, Yesus mengajarkan untuk mengasihi, tapi tinggal di dalam pikirannya, tidak ada di dalam tindakannya. Apa yang kita pikirkan harus berpadangan dengan apa yang kita ucapkan. Juga nampak di dalam apa yang kita lakukan. Karena itulah kita memiliki suatu pola tingkah laku yang komprehensif di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kristus kita juga menyadari bahwa kita ini ada berbagai-bagai orang. Malam ini saja yang hadir ada lebih daripada 10, lebih daripada 10, banyak. Ya, saya belum hitung, tapi saya yakin ini lebih dari 10. Ya, di dalam ruangan sini saja langsung mungkin sampai 20, 30. Belum yang di luar sana. Artinya apa? Bahwa memang kita orang ini banyak. Banyak itu berarti banyak juga pemikirannya. Kalau kita sadar bahwa kita di sini banyak pemikirannya, banyak keinginannya, banyak rasanya, maka hal yang paling penting
untuk dapat dikembangkan dalam cara hidup bersama adalah saling menerima, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menopang, dan banyak hal yang seperti itu lagi. Harus dibangun dalam kebersamaan kita. Tanpa ada itu, jika kita memang cuma mau menang sendiri, maka yang pasti disitulah awal daripada kehancuran. Disitulah awal dari pertikaian. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, perpecahan, pertikaian bukanlah sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keteladanan di dalam Kristus. Kesadaran tentang dalam kepelbagaian itu harusnya mampu membawa kita untuk saling toleran dalam kebersamaan. Kesadaran dalam menyadari tentang kepelbagaian itu harusnya membawa tiap-tiap kita mampu untuk saling menghargai, saling mengakui, saling menerima bahwa ada orang lain yang di sisi kita. Kita tidak cuma sendiri saja. Tuhan menciptakan Adam, ya, kemudian menempatkannya di Taman Eden, lalu Ia menciptakan kemudian adalah Hawa untuk tinggal bersama dengan Dia. Tidak dibiarkannya seorang diri saja. Ada orang lain. Maka yang dibangun adalah rasa saling menerima, saling menghormati, saling mengakui dalam kebersamaan itu untuk membangun kasih yang mesra dalam hidup bersama dengan sesama yang berbeda. Kita rekan satu jemaat. Oh iya, kalau kita satu jemaat tidak berarti bahwa lalu kita orang mengabaikan yang lain tanpa perlu untuk memikirkan apapun keinginan orang lain, apa pemikiran saudara kita yang lain, apa kehendaknya yang lain. Perbedaan itu adalah merupakan sesuatu kodrati dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa bayangkan, ya, kalau tidak ada perbedaan itu, apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Semua laki-laki tidak indah, tidak merdu, ya. Semua perempuan, bagaimana kita bisa berkembang biak? Tuhan telah menciptakan kita dengan berbeda-beda, dan itu adalah kodrati yang harus kita terima dalam kehidupan kita bersama. Suami istri saja harus belajar untuk saling mengakui, saling menerima, saling menghormati, saling memuji dalam kebersamaan. Saudaraku, dalam keluarga suami istri tanpa ada saling memuji bagaikan sayur tanpa garam. Ya, saling memuji itu sangat penting, saudara. Ya. Walaupun memang kadang-kadang ada yang tidak mau dipuji-puji terlalu berlebihan. Namanya kalau suka lalu lebih berlebihan dalam pujian itu makan puji, ya kan? Ya. Nah, tentu dalam hal ini kita patut untuk membangun kebersamaan itu lebih indah. Semua itu bagaikan bumbu-bumbu yang menyedapkan makanan itu, sehingga hidangan ibu-ibu di atas meja membuat suaminya tersenyum-senyum. Ya, luar biasa. Itu keindahan. Dan itu yang dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang yang mengaku bahwa hidupku adalah Kristus, itu pun harus dinyatakan dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan bersama dengan sesama, dalam jemaat. Kita orang ini juga, ya, memang gereja itu saja banyak yang berbeda-beda, ya. Bapak-bapak gereja dulu ya sudah datang kirimkan gereja-gereja masuk di Indonesia dengan berbagai-bagai aliran, berbagai-bagai cara penyembahannya.
Dan apakah kita harus mengingkari itu? Lalu kemudian kita mau katakan, kamu yang berbeda dengan saya, tidak boleh ada di sini. Apa yang terjadi, saudara? Padahal kita sama-sama mau mengaku bahwa kita menerima Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Atau adakah gereja yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya percaya bahwa semua gereja yang ada di sini mengaku menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, tentu karena dalam satu kesadaran tentang itu, kita pun harus menyadari bahwa cara penyembahan, cara pemahaman, dan pendekatan Alkitabiah kita berbeda-beda. Maka kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menerima dalam kepelbagaian itu. Ya. Jangan kita orang yang tak biasa mungkin beko. Ada orang sabun sih? Ya. Ya. Jangan kita orang yang tak biasa mungkin beko, montoa anu mungkin tinutuan. Ya. Ya. Jangan kita orang yang tak biasa makan popeda, ya. Baliat orang yang makan tinutuan, lalu kita bilang, ih, rupa muntah anjing. Iya kan? Atau sebaliknya, jangan orang yang tak biasa dengan makan tinutuan. Saudaraku pendeta, orang Manado. Iya. Kita orang yang tak biasa makan tinutuan, lalu kita orang datang kepada orang yang makan bego tadi. Ih, kamu ini makan lem. Dari sisi makanan saja kita berbeda-beda, ya, kepelbagaian, ya. Kita saling menghormati, saling menghargai. Ya. Tidak ada yang salah di situ, ya. Atau ada yang salah ketika orang makan bego dengan orang makan tinutuan? Tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau yang satu datang untuk menghakimi orang yang lain. Ih, ngana ini makan muntah anjing. Ih, ngana ini makan lem. Ya, itu yang salah. Ya. Jadi janganlah kita menjadi hakim bagi yang lain, tapi marilah kita saling menerima sesuatu yang sangat indah. Hari ini, ya, hari ini di tempat ini kita beribadah bersama dari berbagai denominasi gereja yang ada. Di sini pendeta gembala jemaat, pendeta Kelalu beraliran GPDI. Pola ibadahnya dibangun dengan pola ibadah GPDI. Emang salah? Ya. Saya mau ceritakan perumpamaan Pak Pendeta Rakrab seperti ini. Ada seorang bapak punya 3 orang anak. Pada suatu ketika, sang bapak ini dapat tugas keluar kota. Lalu, ketika dia keluar kota, melaksanakan tugas, belum dapat dipastikan kapan dia mau datang, kapan dia mau pulang. Karena tugas itu begitu penting, maka dia harus pergi dan pamit kepada istri dan anak-anaknya. Ma, Papa mau pergi dulu. Ada tugas dari kantor. Kapan pulang, Pak? Aduh, Papa belum bisa tahu. Pokoknya kalau selesai itu tugas di sana, Papa mau pulang. Oh, oke. Nah, kamu sama-sama dengan Mama di sini, ya. Karena Papa mau pergi. Mau pergi kemana, Papa? Oh, Papa mau pergi tugas. Tugas lama, Papa? Papa tidak dapat pastikan berapa lama. Kalau Papa sudah bisa selesaikan dalam waktu yang singkat, Papa akan cepat pulang. Tapi kalau belum, Papa masih akan melaksanakan tugas sampai selesai. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Ya, kamu juga hati-hati di sini. Jaga baik-baik Mama, ya. Jangan bakal-bakalan. Oke. Pergilah sang bapak. Waktu berlalu. Semakin lama, semakin tertanam rasa rindu
yang dalam terhadap papanya yang pergi dari anak-anak. Semakin hari, semakin dalam rindunya. Rindu yang semakin memuncak membuat anak-anak itu seolah-olah kehilangan pegangannya, harapannya, papanya. Tapi kemudian ketika sang anak yang tua sedang ada di dapur, ya, ketika anak yang kedua sedang ada di kamar, ya, belajar, anak yang besar ada memasak di dapur, anak yang kecil yang ketiga itu sedang bermain di depan rumah bersama teman-temannya. Tiba-tiba ada mobil lewat, tak lewat sedikit dari rumah itu berhenti. Ini anak perhatikan, harapannya papa, ya. Dia perhatikan, berhenti. Tapi yang turun di sebelah sana karena sopir sebelah sini, ya. Jadi dia lihat, oh turun sana cuma kaki yang dapat lihat. Dia sudah tenang, main saja. Sang papa datang, mobil pergi, terlihat dengan jelas wajah papa yang dirindukan, dinanti-nantikan sudah sekian lamanya. Apa yang terjadi? Sang anak lepas semua mainannya, lantas dia bapak teriak, dia lompat-lompat, papa pulang, sampai tetangga yang tidak pernah tahu dia punya papa pernah pergi atau kemana tugas keluar, sekarang dia tahu bahwa ternyata papanya sudah pulang. Ya. Langsung dia pergi berhamburan memeluk papanya. Papa pulang, ya. Sambil kemudian dia masuk ke dalam rumah, anak yang di kedua dapat dengar tadi keluar juga dari kamar. Papa sudah pulang, disalam papanya. Cium tangan, cium pipi kiri, cium pipi kanan, balik pulang, masuk ke dalam kamar, lalu belajar. Anak yang pertama dapat dengar tadi papanya sudah pulang, cepat keluar dari dapur. Papa sudah pulang, dipeluknya papanya, dicium pipi kiri, cium papa kanan, pipi kiri, pipi kanan. Tentu dia berpikir papa sudah lelah. Papa sudah lelah ya. Kalau begitu, saya buatkan air mandi hangat untuk papa. Masuklah dia untuk memasak air hangat untuk mandi papanya. Pertanyaannya, siapakah yang salah dalam menyambut kedatangan papanya? Anak yang pertama kan? Anak yang pertama cuma datang cium pipi kiri, cium pipi kanan, lalu kemudian masuk. Mobil buatkan air hangat untuk papa mandi. Yang kedua, datang. Apakah itu yang salah? Cuma cium pipi kiri, cium pipi kanan, papa selamat datang, balik ulang belajar. Atau yang salah lagi itu anak yang ketiga itu, yang ada di luar tadi yang bapak taria sampai tetangga yang tidak pernah tahu bapaknya ada keluar kota, sekarang tahu ternyata bapaknya baru balik. Manakah yang salah? Saudaraku, tidak ada yang bersalah dalam hal menyambut kedatangan papanya. Itu adalah cara mereka mengekspresikan jiwanya, rindunya tentang kehadiran papanya yang sudah sekian lama pergi, baru balik sekarang. Cara mereka masing-masing untuk mengekspresikan jiwanya. Dan dia merasa puas, dia merasa bahwa ini penuh, ya, emosinya terungkap, ya, dengan cara seperti itu. Tentu demikian juga dengan gereja-gereja, ya. Ada yang caranya silent, sadu, diam-diam. Tapi ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang lompat-lompat, ada yang menyatakan tentang imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang salah dalam hal penyembahan itu. Dan malam hari ini itu dinyatakan dalam persekutuan kita pada saat ini. Amin.
Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kita memahami tentang itu, kepelbagaian kita. Kalau kita memang menyadari bahwa kita betul-betul menerima Kristus Yesus, kita betul-betul hidup kita diberikan untuk Kristus, maka tujuan utama kita bukanlah pada caranya, ya, tetapi pada Kristusnya. Itu yang paling penting. Ini yang harus dinyatakan dalam kehidupan bersama sebagai jemaat, dalam kepelbagaian, dalam lintas denominasi Kristen yang ada di Kabupaten Banggai. Kita harus mampu menyatakan itu, saudara. Kita lomba saudara semua. Kita ada dalam satu kepercayaan. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya, bagi saudara. Kita harus mampu menyatakan itu. Tentu kesadaran tentang itu membuat kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan persoalan kecil dibesar-besarkan lalu kemudian menjadi sumber perpecahan. Ini gereja macam apa jikalau itu terjadi? Tapi saya bersyukur bahwa peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi di Kabupaten Banggai. Mudah-mudahan di luar sana ya saja terjadi, tapi di Kabupaten Banggai janganlah, ya. Kita harus saling baku sayang supaya jangan ada gereja yang terpecah lalu kemudian menjadi permasalahan dalam kehidupan bersama dengan sesama gereja, bahkan juga sampai kepada yang lain. Jangan Kristus dipermalukan dalam perilaku setiap orang yang percaya kepadanya. Mengaku percaya tapi justru mempermalukan Kristus dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa memang kita mengedepankan Kristus dalam kehidupan kita sebagai prinsip hidup kita, sebagai sikap hidup kita, untuk menjalani kebersamaan dalam kepelbagaian, untuk menjadi dasar dalam semangat hidup kita pribadi lepas pribadi. Hari ini Pendeta Helda berhari ulang tahun, ya. Tentu semangat yang sama, ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, menjadi bagian daripada prinsip hidup Pendeta Helda. Amin. Mudah-mudahan ini terus akan menjadi semangat, bukan cuma untuk Pendeta Helda, tapi untuk orang bersama. Karena orang semua bersaudara di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau memungkinkan kami untuk bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah yang tercipta dalam kebersamaan Asosiasi Pendeta Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Banggai. Firman-Mu sudah datang menasihatkan kami, mengingatkan kami, dan menyadarkan tentang kami bagaimana hidup kami ini menjadi milik Kristus, supaya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry Monika. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak Ibu, mari berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, yang telah mati dan telah bangkit untuk kami, yang pada malam hari ini menyatakan kuasa kasih-Mu, yang mengumpulkan kami dari berbagai tempat, berkumpul bersama-sama di Lenye ini dalam suatu persekutuan ibadah Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Banggai. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah yang telah berperkara bagi kami pada malam hari ini. Dan karena itu kami mau bersyukur hanya kepadamu, sambil kami memohon kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan,
firman-Mu yang telah menuntun kami di dalam persekutuan ibadah yang kiranya akan terus bertumbuh dan ada bersama-sama dengan kami kapan dan dimanapun kami berada, sehingga ia akan berbuah dalam cara berpikir kami, dalam cara berucap kami, maupun dalam setiap tindakan nyata kami. Oh haleluya, kami memuji nama-Mu ya Bapa di surga yang telah hadir bagi kami pada malam hari ini. Sampai kami memohon Tuhan, berkatilah kiranya persekutuan kami, berkati juga para pengurus API Kabupaten Banggai, anggota-anggotanya untuk terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga pendeta-pendeta yang ada di dalam wilayah Kabupaten Banggai ini semakin dipersatukan untuk menyatukan visi pelayanan mereka yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih banyak untuk Asosiasi Pendeta Indonesia yang telah Engkau hadirkan bagi kami di Kabupaten Banggai ini. Tuntun dan sertai pengurus inti, pengurus-pengurus yang lain untuk bisa menjalankan dengan baik roda organisasi API ini, mendatangkan kesejahteraan kehidupan bersama sesama pelayan, sesama pendeta, sesama anggota jemaat dimanapun kami berada. Kami bersyukur Bapa di surga kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan tuan rumah jemaat GPDI Lenyi, bersama pendeta Victor, bersama Ibu Gembala Helda Puluhan. Bapa di surga, Engkau berkati kiranya jemaat-Mu di sini yang di dalam tuntunan dan gembalaan dari pendeta Victor dan bersama Ibu Helda. Bapa di surga, Engkau jadikan mereka sebagai sarana kehadiran untuk membawa damai sejahtera dan mengalirkan berkat-berkat kehidupan dalam kehidupan tiap-tiap anggota jemaat yang ada di jemaat GPDI Lenyi ini. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, Engkau memakai mereka secara penuh dan luar biasa, penuh berkat dalam kehidupan bersama dengan sesama yang berbeda di Lenyi ini, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan, diagungkan dan disembah. Segala lutut kan bertelut, segala lidah kan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami mau berdoa kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga akan menyertai kami masing-masing dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan akan menjadi bagian dalam tiap-tiap hidup kami. Tuhan akan memakai kami suami-suami untuk mendatangkan berkat dan perlindungan dari Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan akan memakai ibu-ibu keluarga, ibu-ibu rumah tangga, membawa sukacita dan cinta kasih dalam kehidupan bersama dengan suami dan anak-anak, sehingga keluarga kami hidup dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau Tuhan tetap menjadi Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, yang mendatangkan berkat-berkat kehidupan dan sukacita. Bahkan ketika kami berada di dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup, kami selalu disertai, dimampukan, dimenangkan oleh Tuhan sendiri. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mau berdoa kepadamu untuk tiap-tiap kami, para pendeta yang melayani jemaat. Tuhan pakai kami secara luar biasa untuk menjadi alat kehadiran-Mu Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami melayani, sehingga dunia ini pun diberkati, dunia ini pun diselamatkan karena kehadiran hamba-hamba-Mu yang Engkau utus dan Engkau pakai menjadi alat kehadiran-Mu, membawa kabar selamat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Semua keinginan, semua harapan, semua mimpi-mimpi yang kami pertaruhkan dalam pelayanan kami mau minta kepada-Mu Tuhan, Engkau berkati semua itu. Kerinduan-kerinduan yang ada di jemaat Lenyi ini, kami mau pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pelayanan mereka menjadi sempurna karena kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di surga, inilah kami, API, Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Banggai.
Jadikanlah kami sebagai api suci yang terus menyala di dalam hari-hari kami, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, menghangatkan kebersamaan kami, mengikatkan kami dalam kebersamaan sebagai satu misi di dalam Kristus, supaya dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pada malam hari ini kami masing-masing juga nanti akan mempersiapkan diri untuk kembali ke tempat kami masing-masing, jangan Engkau biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Kami takut menghadapi kenyataan dalam kehidupan yang mungkin kami lewati nanti tanpa kehadiran-Mu. Tetapi bersama dengan-Mu Tuhan, apapun jua yang ada di depan kami percaya bahwa kami akan dimenangkan, kami akan dilindungi, kami akan disertai, kami akan dimenangkan oleh kuasa darah-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu sambil kami memohon Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas desa Lenye ini, memberkati pemerintah desa ini yang memberi diri untuk melayani umat-umat Tuhan, dan bahkan semua masyarakat Lenye membawa damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kabupaten, biarlah Tuhan memakai mereka sebagai alat kehadiran Tuhan, membawa damai sejahtera di Kabupaten Banggai ini, terlebih di negeri yang kami cintai ini, Indonesia. Tuhan, pakailah seluruh pemerintah kami menjadi alat damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang berdoa dan memohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan bersama, amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita lakukan satu pujian. Setiap persembahan yang sudah kita berikan, kita segera akan mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini, dan dengan kasih Kristus doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Niel Paransi MTH, Ketua Bama Kabupaten Banggai, Parinsi MTH. Maka jiwa saya mudah bersuara.
Biarlah pujian penyembahan kami semuanya untuk kemuliaan dan pengagungan. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Terima kasih atas hamba-Mu yang menyatakannya. Terima kasih kalau kami boleh memberikan persembahan kami. Pimpin dan arahkan kami, agar kami mampu memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Mari kita meyakinkan diri kita bahwa Allah sangat mengasihi kita, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dan pimpinan Allah Roh Kudus senantiasa memberkati hidup kita malam ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tentunya kita akan mengabadikan momen yang sangat indah ini dengan foto bersama. Kami mengundang untuk yang pertama dari seluruh pengurus API Kabupaten Banggai untuk bisa maju di depan, akan foto bersama. Mari Bapak Ibu semua sejak pendeta-pendeta kita foto satu kali bersama di sini. Kemudian kita siap untuk hidangan. Mari kita kembalikan pendeta Hui, bisa. Mari silakan bersama dengan Bapak Asin Cokropanus dan Ibu Hedi Gandei boleh bergabung bersama-sama. Iya, di atas lain, di atas. Di atas lainnya. Atas lain. Oh iya. Sorry, foto